Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhidayanti dengan NIM 24112010050. Pada hari ini saya akan mempresentasikan suatu bahasan mengenai fermentasi dengan judul Analisis Jalur Metabolisme Fermentasi Mikroorganisme yang menjadi dasar penting dalam industri bioproses. Pada presentasi kali ini juga, kita akan mengupas diagram metabolisme yang disajikan. Tidak hanya sebagai urutan reaksi, tetapi juga sebagai sebuah sistem terintegrasi yang menentukan produk akhir industri fermentasi. Selanjutnya, izinkan saya untuk share screen. Jalur metabolisme fermentasi mikroorganisme, kontrol jalur katabolisme, dan diversitas produk akhir. Sebelum kita masuk ke diagram, mari kita pahami dulu, apa sih itu fermentasi? Jadi fermentasi itu ada secara sederhana adalah proses metabolisme katabolik pemecah yang terjadi dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Tujuan utamanya adalah meregenerasi NAD+ dari NADH yang memungkinkan glikolisis terus berjalan untuk menghasilkan energi atau ATP. Proses keseluruhan diagram peta jalur metabolisme mikrobia. Nah, jadi seperti ini gambar diagram jalur metabolismenya. Diagram ini tuh menjelaskan mengenai sistem katabolik terintegrasi mikrobia yang menunjukkan fleksibilitas pengolahan substrat menjadi produk akhir, bukan sekedar urutan reaksi. Adapun 3 tahapan utamanya, yang pertama itu ada inisiasi pada bagian 1 atau 2. Jadi pada tahap ini substrat awal seperti glukosa di bagian 1 atau gliserol dipecah melalui jalur primer. Yang kedua ada tahap konvergensi. Pada tahap ini semua jalur tersebut bertemu di satu titik krusial, yaitu molekul piruvat. Piruvat adalah intermediate sentral yang menjadi penentu nasib produk akhir. Yang ketiga adalah tahap diversifikasi pada area 2 sampai 6. Dari piruvat, mikrobia kemudian mengarahkan alirannya melalui area 2, bagan 2. Kemudian sampai ke bagan 6 untuk menghasilkan produk akhir yang berbeda seperti etanol, laktat, dan asam organik lainnya. Ini menunjukkan bahwa mikrobia memiliki kecerdasan untuk beradaptasi dan memilih jalur yang paling menguntungkan di bawah kondisi lingkungan tertentu. Diagram ini menekankan pentingnya piruvat sebagai molekul kunci yang menentukan jalur fermentasi akhir. Kemudian, jalur yang utama yang digunakan, EMP atau ED. Jalur mana yang digunakan mikrobia? ED atau EMP? Atau keduanya? Jawabannya itu adalah mikrobia dapat menggunakan EMP atau ED atau bahkan keduanya. Yang pertama jalur EMP, glikolisis, adalah jalur yang paling umum. Keunggulannya itu adalah dia menghasilkan energi lebih banyak, yaitu 2 ATP bersih per glukosa. Jalur ini dominan pada ragi atau Saccharomyces dan mayoritas bakteri asam laktat. Kemudian jalur ED, Eppner-Dodrov. Jalur alternatif menghasilkan bersih 1 ATP per glukosa. Walaupun ia menghasilkan sedikit energi, tetapi laju reaksinya sangat cepat. Jalur ini khas pada bakteri gram negatif tertentu, misalnya seperti Zimomonas mobilis atau Pseudomonas. Pada akhirnya, beberapa mikrobia memiliki kedua set enzim yang menggunakan regulasi genetik untuk
Memilih jalur yang paling menguntungkan berdasarkan jenis substrat dan efisiensi yang dibutuhkan. Kemudian, respon sistem terhadap pergantian substrat. Mekanisme adaptasi inti, sistem metabolisme merespon melalui regulasi enzimatik dan sintesis enzim de novo. Apa yang terjadi jika di tengah proses substrat yang digunakan tiba-tiba berganti? Jawabannya, sistem metabolisme fermentasi akan merespon melalui proses adaptasi biokimia yang diatur secara genetik. Nih, pertama ada induksi dan represi. Kan regulasi enzimatik, sel akan segera melakukan induksi enzim. Artinya, gen untuk sintesis enzim pemecah substrat yang baru akan diaktifkan. Sebaliknya, enzim untuk substrat yang lama yang sudah habis akan direpresi atau dihambat. Yang kedua, efek dioksi. Jika substrat baru adalah gula yang kurang disukai, misalnya dari glukosa ke laktosa, akan terjadi fase jeda atau lag phase dalam pertumbuhan. Jeda ini adalah waktu yang dimanfaatkan sel untuk membuat mesin enzimatik yang baru. Yang ketiga, konvergensi intermediate. Setelah penyesuaian tadi, substrat baru tersebut akan dipecah hingga menghasilkan intermediate kuncinya, pirufat yang kemudian akan masuk kembali ke jalur fermentasi area 2-6 seperti biasa. Intinya, sel mikrobia bersifat cerdas dan fleksibel. Ia akan selalu mencari cara paling efisien untuk mendapatkan energi dari sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, pengaruh diagram dalam industri fermentasi 1. Yang pertama itu area 2, fermentasi etanol. Ini area 2. Produknya etanol. Pengaruhnya memandu pemilihan mikrobia, jalur EMP atau ED, dan kontrol kondisi anaerob murni untuk memaksimalkan etanol dan CO2. Kemudian ada area 3, fermentasi asam laktat. Produknya asam laktat. Nih area 3, produknya asam laktat. Pengaruhnya memandu pemilihan bakteri asam laktat, taubal, homofermentatif untuk kemurnian produk, penting untuk industri pangan dan bioplastik. Selanjutnya, pengaruh diagram dalam industri fermentasi 2. Nah, di industri fermentasi 2 ini, yang 2 ini ada diagram 4, 5, 6. Pada area 4, butanediol, produknya itu 2,3 butanediol. Pengaruhnya, ini tuh digunakan untuk industri kimia dasar. Produksi dikendalikan dengan memanipulasi pH, seringkali lebih netral, dan jenis bakteri Klebsiella. Kemudian pada area 5, asam propionat. Pada area 5, asam propionat. Produk yang digunakan tentu asam propionat. Pada area ini memerlukan bakteri unik. Misalnya, seperti Propionibacterium. Proses ini memiliki jalur metabolisme yang kompleks, melibatkan intermediat C4, dan penting untuk industri pengawet makanan. Kemudian area 6. Pada area 6, asam organik lain. Produknya itu ada suksinat, propionat, asetat. Jadi asam suksinat bernilai tinggi atau platform chemical produksi dikendalikan dengan memanipulasi CO2, pH, dan mikrobia untuk mengarahkan aliran karbon dari pirufat ke produk target. Kesimpulannya pada diagram ini. Jadi diagram ini tuh adalah
peta jalan biokimia yang digunakan oleh industri untuk mengontrol secara presisi kemana sih piruvat akan mengalir sehingga hasil dan kemurnian produk target dapat maksimal. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa diagram metabolisme fermentasi adalah instrumen kontrol utama dalam bioproses. Keberhasilan industri ditentukan oleh 3 pilar. Yang pertama, pemilihan strain mikrobia yang memiliki enzim yang tepat. Kedua, pemilihan substrat yang efisien. Yang ketiga, kontrol kondisi proses, kontrol kondisi lingkungan, seperti pH, suhu, dan oksigen untuk mengarahkan piruvat ke jalur yang diinginkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah referensi yang digunakan dalam membuat PPT presentasi ini.